Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan tetap meneruskan tema yang sama tentang menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi bagaimana kita bersaksi. Judul firman Tuhan hari ini adalah The Confident Witnesses. Bagaimana kita bisa menjadi saksi yang punya keyakinan, yang punya confident. Kalau saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu, ada firman Tuhan dari Matius pasal 10, di mana Tuhan Yesus mengutus muridnya dua-dua. Ya, dikasih tahu ada cost of the mission, tapi juga ada the courage of the mission. Ada harga yang harus dibayar dalam waktu kita memberitakan kebenaran, tapi juga ada dorongan. Ya, ada courage untuk kita memberitakan kebenaran. Karena itu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus pegang ini teguh bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus bagi orang lain yang belum diselamatkan. Lalu kita juga belajar 2 minggu lalu di hari Pentakosta tentang bagaimana mulut kita, lidah kita diberikan Tuhan untuk menjadi saksi. Karunia bahasa roh yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi dalam kita berbahasa roh juga, kita diberikan the holy boldness, keberanian kudus, untuk kita bisa mengabarkan kabar baik. Ada segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, pasti ada tujuan dan purpose dalam hidup kita. Nah, bicara soal confident witnesses, atau witness. Saudara, waktu kita menjadi witness, waktu kita menjadi saksi, ada 2 poin yang kita harus ingat. Pertama adalah kita harus menguasai subjek, tema, topik yang akan kita beritakan, betul? Kita harus tahu topik apa yang kita beritakan. Tapi yang kedua adalah bagaimana kita mengkomunikasikan subjek, message itu dengan jelas. Effective communication. Sehingga orang yang mendengarkan itu juga mengerti akan pesan itu. Ya. Dan hari ini kita mau belajar di kitab para rasul. The Book of Acts. Ini bicara soal narasi, story. The beauty of this book of Acts adalah banyak cerita-cerita narasi, story. Apakah ada di antara saudara yang suka dengan membaca buku-buku cerita, sejarah, history, novel dan sebagainya. Tapi ini bukan novel dalam arti di awang-awang, but this is a story tentang gereja mula-mula. Apa yang terjadi setelah Roh Kudus memenuhi kehidupan orang-orang percaya. Dan kita akan pelajari sama-sama hari ini dari Kisah Rasul pasal 4. Tentang bagaimana Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus ya, yang penuh dengan keyakinan, dengan confident. Oke, sebelum kita baca Kisah Rasul pasal 4, saya kasih cerita yang mendahului, latar belakang yang mendahului. Sudah masih ingat di Kisah Rasul pasal 2 yang kita pelajari di hari Pentakosta? Ya. Itu semua kita pelajari di kitab Rasul pasal 1 dan 2 di hari Pentakosta. Ya, di mana 120 murid berkumpul di ruang loteng atas dan Tuhan memenuhi janjinya bahwa Roh Kudus turun atas 120 orang, dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu setelah itu kalau sudah ingat, Petrus dia maju dan dia berkhotbah hari itu ya, tentang Kristus Yesus Tuhan, tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Dan dikatakan di Kisah Rasul pasal 2, itu ada 3.000 orang yang percaya yang bertobat. Betul di Kisah Rasul 2. Kemudian dari situ kita melihat bagaimana jemaat mula-mula dibentuk. Ya, di Kisah Rasul 2 juga jemaat awal terbentuk. Nah, sekarang kita masuk di Kisah Rasul 3, ceritanya begini. Setelah kejadian Petrus berkhotbah KKR tadi, dan 3.000 orang diselamatkan, hanya laki-laki loh 3.000 ya. Lalu satu hari Petrus dan Yohanes, ini saya storyteller nih, saya cerita sesuai dengan kisah Rasul pasal 3. Petrus dan Yohanes ini mereka datang untuk berdoa ke bait Allah. Dikatakan the 9th hour, jam 3 siang mereka datang ke bait Allah untuk berdoa. Hari itu mereka masuk ke bait Allah, masuk ke salah satu pintu gerbang namanya pintu gerbang indah. The Gate of Beauty. Ada banyak pintu gerbang, saya nggak study ada berapa pintu gerbang dalam bait Allah. Tapi hari itu mereka masuk ke bait Allah melalui pintu gerbang indah, the beauty gate. Dan hari itu mereka bertemu dengan orang lumpuh ini.
Dan Alkitab mencatat orang lumpuh ini di Kisah Rasul pasal 3, itu dari kecil sudah lumpuh. Dan dia dibawa, saya nggak tahu kapan, Alkitab nggak mengatakan, kapan dia mulai dibawa ke bait Allah. Tapi seumur hidup orang ini adalah dia hanya bisa, sebagai kata bahasa Indonesia, mengemis. Minta-minta. Cari belas kasihan daripada orang lain untuk dia bisa hidup. Ya. Saya juga tidak tahu apakah Yesus sudah beberapa kali masuk ke bait Allah. Dan dia berkhotbah di bait Allah. Saya nggak tahu apakah Tuhan Yesus pernah melewati orang ini juga. Dan apakah, tapi Alkitab tidak mencatat bahwa ada kesembuhan terjadi terhadap orang itu. Tapi pada hari itu, God's appointed time, Petrus dan Yohanes waktu dia lewat, jadi katakan begini di ayat 6. Emas dan perak tidak punya, aku nggak punya emas dan perak. Nggak ada yang aku bisa kasih kamu secara materi. Tapi demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu apa yang terjadi? Alkitab mencatat di ayat 7, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Artinya apa? Dia disembuhkan, mujizat terjadi, yang lumpuh bangkit, bahkan dia berjalan, ayat 8 katakan, ia melonjak, berdiri, berjalan kian kemari. Pasti seorang yang gak pernah tahu artinya berjalan dari kecil, betul kan? Gak tahu artinya berjalan, waktu dia lahir udah lumpuh. Dia bersuka cita, dia memuji Tuhan, dia melompat-lompat, dan dia mengikuti kedua rasul itu masuk ke bait Allah. Dan bukan hanya itu juga, tapi orang banyak yang ada di bait Allah jam 3 siang itu juga melihat ada mujizat terjadi. Karena mereka tahu siapa orang lumpuh itu. Sudah bisa bayangkan, seandainya di depan BIC seandainya ya, ada seorang yang terus menerus mengemis di depan BIC. Sudah lewati dia setiap hari Minggu jam 11 siang ibadah kedua. Lalu pada hari itu dia disembuhkan dan dia masuk beribadah dengan kita di tempat ini. Saudara pasti akan heran. Saudara akan melihat, wow, ada mujizat terjadi, orang itu sudah berjalan. Demikian pula terjadi pada hari itu. Dan ayat 9 katakan seluruh rakyat, orang-orang yang ada di bait Allah itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu selanjutnya firman Tuhan katakan bahwa Petrus dan Yohanes dia mulai berkhotbah di dalam bait Allah di tempat namanya Serambi Salomo. Dan apa yang dikhotbahkan di ayat 18 dikatakan mereka berkhotbah, mereka memberitakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka nggak lagi menantikan Mesias, tapi Yesus itu adalah Mesias yang sudah datang. Dan berita Injil keselamatan disampaikan oleh kedua rasul Tuhan ini. Itu backgroundnya. Pasal 3. Jadi Petrus dan Yohanes mereka berkhotbah, mereka memberitakan tentang Yesus di tengah orang banyak itu. Nah sekarang kita baca sama-sama Kisah Rasul 4, ya, ayat 1 sampai 22, tapi saya bagi dalam 5 bab atau chapter tentang narasi ini, tentang story ini. Boleh sama-sama saya yang sudah baca sama-sama di Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 4. Ya, ketika, boleh saudara baca di layar atau di mobile phone silahkan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jam berapa tadi mereka datang untuk berdoa? Jam 3 siang. Tiba-tiba sedang Petrus dan Yohanes sedang berbicara di depan orang banyak itu, Alkitab mencatat ada 3 golongan yang tulis. Yaitu para imam, kepala pengawal bait Allah, semacam petugas security lah bait Allah. Saya coba bayangkan apa yang terjadi di Vatikan di Roma, tempatnya Paus Yohanes, siapa namanya? Pauleo ya sekarang ya, Pauleo. Vatikan punya tentara sendiri. Seperti itulah mereka menjaga bait Allah, keamanan bait Allah. Dan juga orang-orang Saduki. Nah secara khusus Alkitab mencatat tidak ada kata-kata orang-orang Farisi di sini. Tapi ada orang-orang Saduki.
Saya percaya ada maksud dan tujuan. Kalau sudah tahu waktu Tuhan Yesus hidup, banyak Alkitab menulis bahwa dia mendapatkan oposisi dari kaum Farisi. Saduki juga dicatat. Tapi khusus penganiayaan yang pertama yang dialami oleh gereja Tuhan setelah baptisan Roh Kudus Pentakosta dan setelah Petrus berkhotbah 3.000 orang dipercaya diselamatkan, laki-laki diselamatkan, inilah persekusi yang pertama kali mereka hadapi gereja Tuhan. Dan dikatakan orang-orang itu sangat marah, ketiga golongan ini sangat marah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan they are very annoyed. They are greatly disturbed. Sangat terganggu, sangat annoyed, sangat marah. Nah, sudah coba lihat kata-kata orang Saduki. Siapa mereka orang Saduki? Orang Saduki adalah dua golongan dalam masyarakat Yahudi. Satu golongan Farisi, satu golongan Saduki. Orang Saduki memegang erat kelima perintah hukum Musa. Tapi mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Bahkan mereka tidak percaya akan hal-hal supernatural. Dari mana kita tahu itu? Itu ada ditulis dalam Kisah Rasul 23 ayat 8. Saya bacakan. Kisah Rasul 23 ayat 8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Mereka nggak percaya hal supernatural. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Sengaja, bukan disengaja, Alkitab mencatat oposisi ini terjadi sama golongan orang-orang Saduki. Kenapa? Karena ayat 2 mengatakan alasan mereka marah. Karena mereka mengajar orang banyak memberitakan apa? Bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Suatu doktrin yang mereka tolak. Karena mereka nggak percaya ada kebangkitan orang mati. Hari itu Petrus dan Yohanes tiba-tiba langsung ditangkap. Tapi karena hari telah malam, lalu mereka ditaruh di tahanan sampai keesokan harinya. Di ayat 5 nanti kita baca. Tapi sekali lagi Alkitab mencatat, dari jam 3 siang khotbah itu, Alkitab mencatat jumlah mereka yang mendengarkan dan jadi percaya ada berapa? 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk kalau ada anak-anak juga yang mungkin datang di bait suci dan mendengarkan. Jadi Alkitab mencatat numbers. Tadi ada 3.000 orang, waktu Petrus berkhotbah, sekarang ada 5.000 orang. Pasti ada alasan kenapa Lukas mencatat numbers. Kita tahu kita tidak mencari numbers secara pelayanan atau gereja. Kita mencari the quality of believers yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi jangan lupa Alkitab juga mencatat ada 5.000 laki-laki sekarang jumlah mereka. Poin saya adalah di tengah-tengah persecution, di tengah-tengah tantangan, firman Allah diberitakan. Dan ada orang-orang yang menerima kebenaran itu. Walaupun oposisi terjadi. Firman Allah tidak pernah ditabur dengan sia-sia. Ayat 5. Selanjutnya. Nah, pada keesokan harinya, kata firman Tuhan. Pemimpin-pemimpin Yahudi, serta tua-tua, dan ahli-ahli Taurat, mengadakan sidang di Yerusalem. Disebut dengan sidang Sanhedrin. Saya jelaskan apa itu sidang Sanhedrin. Di mana dalam sidang itu ayat 6 katakan ada siapa kira-kira mereka di situ? Ada yang namanya Imam Besar Hanas, Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan Imam Besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Pertanyaan ini dimulai. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Pertanyaan awal, dengan kuasa mana? Dengan otoritas mana? Pakai nama apa kamu? Sehingga kamu bertindak demikian. Bertindak artinya kamu menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Yang kedua adalah kamu mengajar kepada masyarakat banyak tentang kebangkitan dari orang mati. Kebangkitan Kristus. Pakai otoritas mana? Mereka tahu karena 2 bulan yang lalu, orang yang menjadi akar masalah
yang mereka benci, yang mereka marah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sudah mati di salib. Selesai. Gak pernah lagi terdengar kegerakan daripada pengikut-pengikutnya. Tapi hari itu mereka tahu. Mereka tanya sama kedua rasul ini, siapa, pakai nama siapa kamu? Pakai kuasa otoritas apa kamu lakukan semuanya ini? Sanhedrin. Apa itu Sanhedrin? Sanhedrin adalah satu mahkamah agama, ya, a supreme council. Jadi orang-orang Yahudi yang di situ ada council dari religious council, tapi juga ada political council. Jadi agama dan politik itu jadi satu nyampur. Lembaga pemerintahan tertinggi, pengadilan dan perundangan dari bangsa Yahudi. Mereka biasanya punya wakil-wakil rakyat yang ternama, terpenting, orang-orang terpenting, tapi juga ada para imam-imam, jumlahnya sekitar 23-70 orang, termasuk ahli-ahli kitab suci. 23-70 orang. Dan tadi nama-nama tadi, saya lihat tadi. Ada namanya imam besar Hanas. Pada waktu itu, pada saat itu imam besar yang ada, diakui oleh bangsa Yahudi itu adalah imam besar Hanas. Betul? Imam besar Hanas ini punya mertua, yaitu Kayafas, yang sudah emeritus, yang sudah retired. Dua nama ini hadir pada waktu Tuhan Yesus disidang dan diadili. Kita nggak lihat nama Yohanes dan Alexander di situ. Tetapi Alkitab katakan semua orang ini termasuk keturunan imam besar. Maksudnya siapa? Imam besar Harun. Mereka semua keturunan imam besar. Ini semua imam besar yang hadir di tengah-tengah sidang Sanhedrin. Waktu ini terjadi, ada kaitan antara nama-nama tersebut dengan 3 golongan yang kita baca sebelumnya. Ada imam-imam, ada pengawal bait Allah, ada siapa golongan 3? Orang dari Saduki. Karena para imam besar tadi, di dalam Kisah Rasul 5 ayat 17. Kisah Rasul 5 ayat 17 dikatakan gini. Mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki. Kisah Rasul 5 ayat 17. Bertindak sebab mereka sangat iri hati. Nama-nama tersebut dan banyakkan dari keturunan imam besar tadi, mereka adalah pengikut golongan Saduki. Mereka memegang tadi kelima Taurat Musa, hukum Taurat Musa, tapi mereka tidak mengakui kebangkitan. Jadi buat mereka, kalau ada berita tentang Yesus Kristus yang sudah mereka salibkan dan mati, dia bangkit, itu buat mereka menghancurkan, meruntuhkan dasar doktrin mereka. Ya. Kita lanjut. Apa respon dari kedua rasul ini? Apa respon dari Petrus dan Yohanes di tengah-tengah kejadian seperti ini? Kita baca sama-sama dari Matius. Kisah Rasul 4 ayat 8 sampai ke 10. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Dia pakai kata ini, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, orang yang lumpuh tadi, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudara yang dihadapkan di tengah-tengah sidang Sanhedrin, sidang Yerusalem, dengan 23-70 orang-orang penting bangsa Yahudi. Itu bukan saja Petrus dan Yohanes, tapi Alkitab mencatat ayat 10 bahwa orang yang disembuhkan tadi juga ada bersama-sama dengan mereka. Kata firman Tuhan. Tapi ada satu kata yang luar biasa. Jawaban respon Petrus yang pertama dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Ada satu poin, ada punchline yang penting yang Alkitab katakan. Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Saudara,
yang kita pelajari beberapa minggu lalu di Kisah Rasul 1 ayat 5 bahwa Tuhan Yesus katakan sebelum dia diangkat ke surga, kamu harus menanti di Yerusalem. Karena kamu menerima baptisan air, yaitu baptisan roh Yohanes. Tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Betul? Dan Kisah Rasul 2 ayat 4 katakan apa? Maka di hari Pentakosta, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Hari itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus beri kepada dia keberanian, boldness, confidence untuk berkata sama pemimpin umat dan tua-tua. Saudara, baru 2 bulan yang lalu, Petrus 2 bulan yang lalu, dengan Petrus sekarang, it's totally different. Hanya 2 bulan yang lalu, pada waktu Yesus ditangkap oleh imam-imam, orang-orang yang sama yang hari itu mengadili Petrus dan Yohanes. Petrus hanya bisa melihat Tuhan Yesus di luar halaman bait Allah. Di tengah-tengah perapian, sudah baca firman Tuhan itu. Lalu waktu dia melihat Tuhan Yesus, ada satu anak perempuan datang dan mengatakan, engkau kan juga bagian, kau selalu bersama-sama dengan orang itu. Dan dia katakan apa? Aku gak kenal dia. Petrus malu. Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali dia sangkal Yesus? Berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Berapa kali ayam berkokok? 2 kali. Petrus menyangkal 3 kali. Setelah ayam berkokok, kau sudah sangkal aku 3 kali, kata Tuhan Yesus. Itu Petrus 2 bulan yang lalu. Walaupun Tuhan Yesus sudah mengembusi dia dengan Roh Kudus, tapi dia belum mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan dengan Roh Kudus. Tapi hari itu, yang Petrus 2 bulan lalu ada di luar bait Allah melihat gurunya disidang, dihakimi, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia mengkhianati orang yang dia kasihi, yang jadi pemimpin dia. Tapi hari itu dia di tengah-tengah sidang, dia menjadi spotlight hari itu. Orang-orang yang sama yang mengadili Tuhan Yesus. Orang-orang yang sama yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ada di situ. Tapi hari itu, Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dia berani katakan tentang siapa Yesus. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang lumpuh ini sembuh. Ya, orang Yesus Kristus yang kamu salibkan itu dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Sekali lagi, dia berdiri bicara di depan orang-orang Saduki. Yang jelas-jelas tahu mereka tidak setuju dengan kebangkitan orang mati. Dari mana itu semua timbul? Kalau bukan oleh karena Roh Kudus. Petrus dan Yohanes juga ingat akan perkataan gurunya yang kita sudah pelajari beberapa minggu lalu. Tentang cost and courage for the mission di Matius 10. Dia ingat akan apa yang Yesus katakan di Matius 10. Beberapa bulan sebelum kejadian ini. Di mana Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, Roh Kudus yang berkata-kata. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Yesus sudah memberikan heads up sama murid-muridnya. Ini yang akan terjadi. Jangan takut. Jangan khawatir. Karena akan dikaruniakan kepadamu pada waktu kamu menghadapi semua ini. Dan hari itu terjadi seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 katakan apa? Janganlah kamu mabuk dengan anggur. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saya nanya nih, ada yang pernah mabuk gak? Gak berani ya. Ada yang pernah mabuk gak? Tapi kalau ada saudara yang pernah mabuk, gak apa-apa pernah mabuk kok. Tapi jangan mabuk lagi. Apa yang membedakan? Apa arti mabuk? Is under the influence of
alkohol. Setuju kan? Saya punya teman baik saya waktu saya masih kerja di Singapura beberapa tahun yang lalu. Berapa kali tiap hari Jumat dibilang hari Senin, oh man gue mabuk-mabukan habis-habisan. Sampai Senin pagi masih tergeletak di Somerset, di Orchard gitu loh, dekat apartemen dia. Sampai sepertinya nggak bisa sadar, jam 2 jam 3 pagi masih minum nenggak gitu istilahnya dengan teman-temannya. Ini orang terpelajar loh ya. Ini orang ekspat yang lagi kerja di Singapura, tapi kehidupannya tadi dikuasai oleh mabuk. Tapi Tuhan kata gini, jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi bukan mabuk, tapi kamu hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Artinya the same influence, hidup kamu dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Itu yang terjadi. Kalau Petrus pakai kedagingannya, kalau Petrus lihat dirinya, dia nggak akan mau, ngapain saya mesti berani ngomong seperti ini di depan para pemimpin. Karena pada akhirnya saya akan mati. Saya akan disalib seperti guru saya. Cari masalah gitu loh. Tapi hari itu waktu perkenanan Tuhan, Roh Kudus memenuhi dia. Dan dia berani katakan, siapa Yesus? Dan bagaimana ini buktinya orang ini disembuhkan oleh karena nama Yesus. Saya teruskan. Satu dia mulai katakan kalimat ini. Petrus dan Yohanes. Dikatakan gini di depan para imam-imam tadi. Di Sanhedrin tadi. Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu, bayangin aja. Dia bilang, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Dia nunjuk kepada semua para imam. Namun ia telah menjadi cornerstone, batu penjuru. Batu penjuru. Waktu dia katakan ini, dia mengquote Mazmur 118 ayat 22. Dia mengquote Mazmur 18 ayat 22. Seorang nelayan yang sederhana, bekas nelayan, dia tidak pernah sekolah rabbinic school, sekolah belajar sungguh-sungguh akan hukum Taurat, kitab para nabi dan sebagainya. Dia seorang biasa, seorang nelayan. Tapi hari itu dia bisa mengquote kitab Mazmur. Ada sesuatu yang indah. Saudara, dalam kitab Mazmur ada berapa pasal dalam kitab Mazmur? 150 pasal. Paling tidak diselidiki ada 16 pasal. 16 out of 150 chapters. So around 10%. 10% dari kitab Mazmur itu bicara tentang pesan mesianik. Pesan kedatangan Mesias. Nubuatan tentang Mesias. Dan Mazmur 118 ini adalah salah satu Mazmur yang bicara soal Mesias. Dikatakan engkau ini yang harusnya membangun bait Allah, bukan cuma bait Allah fisik, tapi bait Allah yang spiritual, yang rohani. Tapi kamu justru membuang batu yang paling penting, batu yang fondasi yang paling penting. Yaitu Yesus Kristus yang kamu bunuh itu. Ini Mazmur nubuatan tentang Mesias. Dikatakan di Mazmur 118, Tuhan menjadi keselamatanku. Tuhan berikanlah kiranya kami keselamatan. Dan bahkan dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan sudah tahu kalimat ini di mana itu muncul? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana. Di Minggu Palem, right? Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, sebelum dia dihakimi, sebelum dia disiksa. Dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu ada di Mazmur 118. Ada Mazmur pasal 28, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, bicara soal Mesias. Mazmur 40, Mazmur 41, bicara tentang jubahnya dia, tertusuk tombaknya. Ya. Jadi orang Yahudi tahu waktu Petrus seorang sederhana itu mengquote ayat firman Tuhan ini. Tentang Mesias. So Peter, he's not just know the word of God. But Peter also know the God of the word. Itu membedakan Peter, Yohanes dengan
ahli-ahli Taurat, orang imam-imam ini. Imam-imam ini belajar firman Tuhan, hukum Taurat, tapi mereka tidak mengenal siapa Allah yang ada di balik semua hukum Taurat ini, yang memberikan hukum Taurat ini. Sehingga mereka tidak bisa mengenal Mesias itu. Kita perlu belajar firman Tuhan. Tapi di atas pengenalan kita akan firman Tuhan, kita harus kenal Allah kita secara pribadi. Itu poinnya. Dia lalu kemudian dia buat satu statement yang menjadi the red line dari kesaksian dia. Dan dikatakan gini di depan orang banyak. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Perhatikan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, bukan nama Abraham, bukan nama Musa, bukan nama Daud dan yang lain-lain. Kita diselamatkan. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Kebutuhan paling utama setiap orang adalah keselamatan dari dosa dan hukuman murka Tuhan. Dan ini hanya bisa dipenuhi melalui penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, this is a hard truth. Di tengah-tengah dunia yang mengajarkan pluralisme. Di tengah-tengah dunia yang mengajarkan toleransi. Di sini kita lihat satu statement. Sangat-sangat eksklusif. This is the hard truth. But this is the truth that we follow as a Christian, as a believer. Yohanes 14 ayat 6 katakan apa? Yesus sendiri berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ada perbedaan antara dan the. Jesus didn't say that I am a way. I am the truth. I am the life. No, he didn't say that. I am the way. The truth. The life. Yesus nggak berkata, akulah salah satu jalan. Aku salah satu kebenaran. Aku salah satu daripada kehidupan. Dia tidak berkata demikian. Alkitab yang saya baca, perkataan yang dia sampaikan kepada kita pengikutnya adalah, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup, kata Yesus. Nggak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Nggak ada nama lain yang diberikan. Kecuali melalui Yesus. Sekali lagi kita hidup dalam budaya, diajarkan semua agama baik. Banyak jalan menuju ke Roma katanya. Termasuk dengan jalan menuju Allah. Saudara, hati-hati dengan pemahaman seperti ini. Saya sempat research gitu loh, kata-kata tadi, banyak jalan menuju ke Roma. Ungkapan banyak jalan menuju ke Roma, atau aslinya tuh dalam bahasa Yunani berkata begini, 1000 jalan membimbing orang selamanya ke Roma. Artinya apa? Pada waktu kekaisaran Roma itu, dia menjadi pusat daripada dunia. Ada begitu ribuan, million kilometers orang datang dari India, dari Timur Tengah, dari Eropa, pusatnya semua ke Roma. Ada begitu banyak jalan-jalan menuju ke Roma, akses ke Roma. Bicara soal geographical, Kingdom of Rome, Roman Empire. Tapi itu tidak bisa dimasukkan dalam pengertian iman kita terhadap Tuhan. Keselamatan kita dan datang kepada Bapa. Ini begitu ditwisted frase ini. Karena pada abad ke-12 ada seorang teolog Prancis namanya Alain de Lille. Alain de Lille.
abad ke-12. Perhatikan, dia seorang teolog. Dia katakan gini, ada banyak cara untuk mencapai Tuhan bagi mereka yang benar-benar menginginkannya. 1000 jalan menuntun manusia sepanjang zaman ke Roma. Mereka yang ingin mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Silakan saudara bisa berpegang pada pengertian demikian. Mungkin saudara ada orang yang saudara kasihi, orang tua, adik, kakak, yang masih belum kenal Kristus. Agama apapun termasuk Kristen. Jangan salah, orang Yahudi memegang pada keselamatan itu hanya bisa diterima dengan melakukan hukum Taurat. Betul? Mereka menolak keselamatan yang diterima oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia. Saya harus katakan Alkitab tidak pernah mengajarkan ada banyak jalan menuju ke Roma, berarti ada banyak cara untuk bisa datang kepada Bapa. Alkitab tidak pernah menyatakan hal tersebut. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jesus is the only way to salvation. Bahkan Filipi 2 ayat 10-11 katakan gini, tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Again, it's a hard truth. Tapi kalau sudah pegang benar-benar sudah percaya dengan iman sebagai anak-anak Tuhan. Keselamatan, otoritas, hanya ada dalam Tuhan Yesus. Dikatakan segala lutut, perhatikan kata-kata segala lutut, segala lidah. Semua manusia yang diciptakan Tuhan yang memiliki lutut dan lidah. Manusia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia adalah Tuhan. Itulah yang Petrus dan Yohanes sampaikan dengan tidak takut. Bahwa hanya ada satu keselamatan di dalam nama Yesus. Ketuhanan Tuhan Yesus. Ini semua yang disaksikan, disampaikan oleh orang-orang kudus sebelum kedatangan Yesus di Perjanjian Lama. Para nabi, ya, para nabi, orang-orang kudus, Abraham, Musa, Daud bersaksi siapa Yesus. Ayat 13 katakan gini, setelah dua statement tadi, bahwa Yesus itu adalah batu yang kamu buang. Padahal dia adalah batu penjuru fondasi daripada pembangunan rumah Allah. Yang harusnya kamu jadi tukang-tukang bangunan, ahli-ahli bangunannya. Tapi kamu menolak. Yang kedua dia katakan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada lagi keselamatan. Yang selain di dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab mencatat, ketika sidang itu melihat, dicatat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Yang kita dengarkan beberapa minggu lalu. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka heran. Dari mana ada keberanian? Kita ancam mereka. Ya. Kita persekusi mereka. Kita buat mulut mereka tertutup, tapi mereka berani mengatakan hal seperti ini. Bahkan mereka pun bisa quote firman Tuhan. Padahal mereka ini orang biasa. Bahasa Inggris kasih kalimat yang begitu indah. And they recognize. Orang-orang, para imam, Alkitab mengatakan, they recognize that they, Peter and John, they had been with Jesus. Sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Kata keberanian itu adalah pakai kata peresia, Greek, bahasa Yunani. Artinya boldness, confidence. Waktu mereka melihat keberanian seperti ini, heran mereka. Tapi paling tidak mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara dan saya, kita mengikut Yesus. But my question is, have you been with Jesus? Do you know him personally? Apakah kita memiliki waktu yang cukup untuk mengenal Yesus melalui membaca firman Tuhan
dan waktu doa kita pribadi dengan Dia? Apakah kita mau belajar dari Yesus pentingnya hidup mentaati kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang kebenaran, waktu kebenaran itu dikompromikan di sekeliling kita. Artinya kebenaran itu bukannya ditwisted, tapi kebenaran itu dikompromi dengan hal-hal dunia ini. Kita hidup dalam budaya tadi yang saya katakan penuh dengan toleransi, penuh dengan pluralisme. Tapi kalau kita bicara soal keselamatan, itu eksklusif. Artinya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Apakah kita mau tetap taat dan takut pada Tuhan? Lebih daripada kita takut terhadap kebiasaan sekitar kita. Bahkan oposisi dari orang-orang sekeliling kita. Bagi saudara yang dengar firman Tuhan beberapa minggu lalu, di Matius pasal 10 lagi, dikatakan, ya, maukah kita lebih takut sama mereka yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa kita mungkin? Harusnya kita harus lebih takut sama Allah Bapa Tuhan yang membinasakan tubuh, jiwa, dan roh kita selama-lamanya. Apakah saudara dan saya kita berani untuk bersaksi tentang kebenaran, tentang Yesus. Lebih daripada sudah takut ditekan oleh lingkungan kita. Kuncinya adalah, you need to be with Jesus. You need to be with Jesus in your daily life. Pertanyaan saya, apakah hanya hari ini saudara bersama Yesus? Apakah tadi pagi sebelum saudara datang ke gereja sudah bersama-sama dengan Tuhan dalam doa saudara, dalam merenungkan firman-Nya? Apakah baru minggu yang lalu saja saudara been with Jesus di gereja minggu yang lalu? You can answer that questions. Have you been with Jesus? Saya teruskan. Tapi karena mereka melihat ayat 14, orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu. Menarik, ada kata but. Tetapi karena mereka, imam-imam ini melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruangan sidang, berundinglah mereka. Jadi mereka sidang tertutup, kedua rasul disuruh keluar daripada ruangan itu, mereka sidang tertutup. Berunding mereka. Ayat 16, dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem, nyata bagi semua penduduk Yerusalem, bahwa mereka telah mengadakan satu mujizat yang menyolok. Mujizat yang menyolok. Orang banyak melihat. Dan kita tidak dapat menyangkalnya. Bahkan mereka tahu, mereka gak bisa menyangkal kok. Orang yang lumpuh itu ada sekarang berdiri sembuh di depan mereka. Tapi ayat 17, itulah kedegilan hati manusia. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Mereka gak bisa menyangkal. Orang yang lumpuh itu sembuh, mujizat. Mereka lihat itu terjadi. Tapi tetap mereka katakan gak bisa orang-orang ini berbicara dengan apapun di dalam nama Tuhan Yesus. There's something about that name yang membawa satu division, pemisahan. Pilih dua jalan kata Tuhan. Kamu mau ikut jalan yang lebar yang menuju kepada kehancuran dunia ini, atau kamu pilih jalan yang sempit. Kamu gak akan terus menjadi orang yang populer dalam hidup kamu. Kamu akan mengalami tantangan dalam hidup oleh karena nama itu. Tapi ada satu yang powerful di sini. Seperti orang yang lumpuh tadi, dia mau dibawa sampai Petrus Yohanes. Diajak, diundang bersama-sama untuk disaksikan di depan sidang. Orang ini memang tidak disebutkan dia bicara. Tapi keberadaan dia untuk menyaksikan. Hidupnya berubah. The life change is a powerful witness of God. Saudara, orang gila di Gerasa. Waktu dia dibebaskan Tuhan. Waktu dia disembuhkan Tuhan. Orang gila di Gerasa. Tuhan Yesus bilang apa? Di Markus 5 ayat 19. Pulang ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu. Beritahukanlah kepada mereka
segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani kamu. It's very powerful. Orang Gerasa yang orang-orang tahu dia kerasukan setan seperti orang gila. Yesus katakan, gak perlu kamu ikut aku kemana-mana melayani. Engkau pulang aja ke rumahmu, ke orang-orangmu dan bersaksi bagaimana kamu sudah disembuhkan sama Tuhan. Dan Alkitab mencatat di Markus 6:7. Bagaimana setelah itu waktu Yesus datang kedua kali ke Gerasa, orang-orang banyak datang mencari Yesus. Atau sama seperti wanita Samaria. Bagaimana hidupnya dirubahkan oleh Tuhan. Waktu dia bertemu dengan Yesus, sang air hidup itu. Seorang yang kehausan akan cinta, akan kasih, akan acceptance. Dan Alkitab mencatat dalam Yohanes 4 ayat 39 dan 42. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Seringkali kita gak bersaksi langsung terhadap firman Tuhan. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersaksi what Jesus has done to me in my life. And that will be a powerful testimony. Untuk memuliakan Tuhan. Ini beberapa ayat terakhir dari Kisah Rasul 4 ya, sampai ayat 22 dikatakan demikian. Setelah mereka berunding dan mereka memutuskan, kita harus bilang kepada mereka, mereka harus diancam, mereka harus dilarang, ya, untuk bicara. Lalu ayat 18 katakan demikian. Dan setelah keduanya lagi disuruh masuk ke dalam sidang, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara. Bayangkan, mereka diperintahkan lagi jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Artinya, di mana kami bisa lebih takut kepada kamu yang bisa bunuh tubuh dan jiwa kami? Atau kepada Allah yang bukan hanya tubuh dan jiwa tadi, tapi dia bisa juga roh kami selama-lamanya. Takut akan Tuhan lebih daripada takut akan manusia. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar. Gak mungkin. Kami gak bisa berkata-kata tentang kebenaran. Apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. 21. Mereka semakin keras mengancam. Diancam lagi. Dipersekusi lagi lebih hebat. Mereka mengancam rasul-rasul itu. Tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak. Lihat. Sidang takut akan orang banyak. Yang memuliakan nama Allah. Berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Peter and John could not stop speaking of what they had seen and heard. Nggak bisa ditutup mulut mereka. Untuk menceritakan apa yang mereka dengar dan mereka lihat dengan mata mereka. Kenapa? Mereka sudah mendengar semua pengajaran dan firman dari Tuhan Yesus selama 30,5 tahun. Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Mereka telah melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat di depan mereka. 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang laki-laki bisa makan. Orang mati bangkit. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Mereka lihat mujizat. Mereka melihat Yesus mati dan dibangkitkan. Mereka melihat Yesus disalibkan di kayu salib dan mati dikuburkan. Tapi mereka juga menyaksikan Yesus bangkit. Waktu Yesus datang di tengah-tengah mereka dengan tubuh kemuliaan. Mereka melihat Yesus hidup selama 40 hari setelah Yesus itu bangkit. Mereka juga melihat Yesus naik ke surga di depan mereka. Jadi bagaimana mereka gak bisa untuk menceritakan apa yang benar. Apa yang sudah mereka lihat dan saksikan. Bagaimana dengan saudara semua? Sudahkah Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita? Sudahkah dia mengubahkan hidup kita? Sudahkah dia memberikan arti dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang memberikan kehampaan? Kebangkitan Yesus dari kematian
Itu adalah dasar dari iman mereka, para rasul. Tapi juga dasar dari iman kita. Bangkitnya Yesus dari kematian. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Aku dan kamu, kita sia-sia kita percaya sama Kristus. Jadi orang Kristen. Sia-sia. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi karena Kristus sudah dibangkitkan, itulah dasar iman kita mengikut Kristus. Satu saat nanti, saudara dan saya, kita selesai dalam hidup kita di dunia ini, perhatikan. Setiap kita ada waktunya. Suka enggak suka, ada waktunya kita selesai dalam hidup kita di dalam dunia ini. Tapi kita punya dasar yang kokoh. Seperti Kristus dibangkitkan dari kematian, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup kekal selama-lamanya di dalam Dia. Dan itu hanya di dalam keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Lalu apa aplikasinya buat kita? Apa yang kita bawa pulang setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini? Pertama, as a confident witnesses. Saksi Tuhan yang penuh dengan keyakinan. Pegang teguh apa yang Yesus katakan tentang Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita orang percaya. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita. Roh Kudus diberikan untuk membimbing kita. Bahkan Roh Kudus dikatakan pada waktu kamu harus dihadapkan dalam konflik tentang kebenaran. Waktu kamu dihadapkan dalam persecution. Jangan takut, Dia berjanji menolong kita. Dia berjanji akan kasih kepada kita kata-kata bagaimana kita harus menjawab tuduhan yang disampaikan kepada kita oleh karena kebenaran. Itu janji Dia. Kedua, apakah kita semua sudah bersama-sama dengan Kristus? Kita perlu berdoa. Kisah Rasul 4 ayat 29 ayat 31 waktu Petrus dan Yohanes dibebaskan tadi. Mereka datang kepada jemaat mula-mula. Dan mereka katakan, Tuhan kita berdoa, beri kepada kami keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka gak berdoa, Tuhan tolong kami dari persekusi, Tuhan lindungi kami dari tekanan. Mereka berdoa, Tuhan beri kami keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Karena mereka gak bisa dibendung. Karena sudah mereka saksikan kebenaran dalam hidup. Karena itu berdoa sama Roh Kudus. Berdoa minta suatu keberanian yang untuk kita bisa memberitakan kebenaran bagi orang-orang sekeliling kita. Tapi kita juga perlu untuk membaca firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. If you don't read the word, how do you know how you're going to witness to people who do not know God yet? Read the word of God. And then you have to have a personal relationship with Jesus. Kamu berdoa, kamu minta Roh Kudus, kamu juga baca firman Tuhan, tapi kamu juga perlu punya relationship dengan Tuhan. Because they had been with Jesus, orang-orang sederhana. Tuhan bisa pakai berdiri dan bicara di depan pemimpin-pemimpin. Yang terakhir, saksikan tentang apa yang kamu sudah lihat, apa yang sudah kamu alami bersama hidupmu dengan Tuhan. Jangan takut terhadap persecution. Jangan takut. Hidupmu dalam tangan Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Ya, jangan takut untuk memberitakan kebenaran. Bahkan Paulus pun bilang begini dalam Efesus 6 ayat 19-20. Paulus berdoa demikian. Efesus 6 ayat 19. Berdoa untuk orang kudus juga untuk aku, kata Paulus. Doakan aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Paulus minta didoakan. Beri keberanian untuk aku beritakan rahasia Injil. Ayat 20. Yang kulayani, ya, berita Injil sebagai utusan yang dipenjarakan. Dipenjarakan, Paulus dipersekusi. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Matius 10 ayat 28 katakan. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, Tuhan Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudara, itu pesan buat kita semua hari ini. Yang mengikut Kristus, yang menerima kasih karunia Tuhan.
Izinkan saya menutup dengan slide ini. We should all pray and be confident witnesses to the good news of the gospel. Because there is no salvation in no one else but Jesus Christ, who was crucified for sin, our sin, and raised from the dead. Kita harus selalu berdoa, tapi kita harus punya keyakinan yang teguh dalam berita Injil kebenaran. Karena di dalam berita Injil, there's a power of salvation that no one else but only in Jesus Christ. Alkitab, buku ini diberikan kepada kita. Perkataan Allah, janji Allah yang digenapi kepada kita untuk keselamatan saudara dan saya. Jangan malu memperkatakan. Ya, saudara dan saya kita diselamatkan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia gak mau kita binasa. Dia mau kita hidup selama-lamanya sama Dia dalam kekekalan. Tapi jangan lupa, hatinya ada pada kita. Makanya amanat agung diberikan. Matius 28, 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka. Jangan lupa, itu tetap amanat agung Tuhan. Bukan untuk para misionaris, bukan untuk para hamba Tuhan. Tapi untuk semua pengikut Kristus, saudara dan saya. Amin. Pergi dari Yerusalem. Sampaikan berita Injil dari Yerusalem. Rumahmu, orang terdekatmu. Ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu pesan Tuhan buat kita. Saya berharap firman Tuhan hari ini kita mengerti. Adalah keinginan hati Tuhan. Kita bersaksi karena kita punya keyakinan penuh. Seperti kedua Rasul Petrus dan Yohanes. Karena ada Roh Kudus. Dipenuhi hidup kita oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari saya ajak Presiden Worship. Satu pujian yang cukup lama. Pujian ini bicara soal there is something about the name. There's something about the name of Jesus. That's the heaven proclaim. The enemies, they tremble. The power of darkness, mereka tremble, kuasa kegelapan. Makanya mereka coba untuk menghalangi pemberitaan Injil. Makanya mereka coba mengganggu culture dunia ini dan menolak Injil. Tadi pagi saya sampaikan di kebaktian 1. 300 tahun pertama setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan naik ke surga. 300 tahun pertama. Murid-murid Kristen yang pertama, pengikut Kristus. Mereka mengalami sungguh-sungguh hebat penganiayaan dalam hidup mereka. Gak seperti yang kita alami hari-hari ini. Mereka dianiaya luar biasa. Mereka ditaruh di tempat-tempat kolosium. Dimakan singa-singa. Secara mengenaskan, sorry ya. Tapi itu sama sejarah. Daging-daging orang Kristen dibunuh, dijadikan makanan anjing sama penguasa-penguasa Romawi. Itu saudara-saudara kita dulu loh. Yang untuk kenal Kristus. Kekristenan adalah hal yang buruk, busuk. Tidak artinya pada zaman seperti itu. Mendapat pertentangan luar biasa. Sudah kenal Kaisar Nero. Bahkan di tahun 300-an ada seorang kaisar namanya Diocletian. Kaisar Diocletian ini mengatakan begini, sepanjang aku hidup dan memerintah, gak akan ada lagi pengikut Kristus. Akan hancur, akan musnah di bumi ini. Gak akan ada orang lagi yang akan mengingat siapa itu Yesus yang pernah lahir. 300 tahun yang lalu dibilang begitu. Pertanyaan saya, sudah lebih mengenal nama Tuhan Yesus atau nama Diocletian? Beberapa saudara mungkin dengar Diocletian pertama kali sudah dengar. Diocletian mati. Penerusnya namanya Konstantinus. Dia tetap menekan orang-orang Kristen juga. Tapi generasi berikutnya sudah tahu namanya. Kaisar Konstantin. Abad 300. Siapa dia Konstantin? Dia Kaisar Romawi yang pertama. Yang bertobat menerima ketuhanan Tuhan Yesus. Dan mengatakan di seluruh jajahan Romawi ini. Orang-orang Kristen dipersilahkan. Untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kaisar Konstantin. Nama Yesus ditentang. Nama Yesus mau dihancurkan
oleh segala kuasa. Tapi berabad-abad sampai hari ini, kita tetap jadi pengikut Kristus. Di negara-negara lain ditirai bambu dimanapun, ditekan nama Yesus. Karena hati Tuhan adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saya harap sudah menangkap hati Tuhan buat kita. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk mereka yang belum diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saja kita semua untuk berdiri sama-sama. Ibu Inga akan membawa kita nyanyi sama-sama lagu ini. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 there's just something about that name. Master, Savior. Master, Savior, Jesus, like a fragrance after the rain. Serukan namanya Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. Sing one more time. Jesus, 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 Jesus. There's just something about That name. the wonderful Savior, glorious Lord, Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Oh, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, and kingdom, yes, may all pass away, but there's something about that name. Kings and kingdoms will pass away. Kings and kingdoms may all pass away, but there's something about that name. Saudara tundukkan kepala saudara. Izinkan saya bertanya hari ini. Apakah saudara masih menghormati nama Yesus? Nama Yesus diolok-olok di sekeliling kita yang bagi orang-orang yang belum percaya. Maukah kita stand up for the name of Jesus? Karena Injil itu kabar baik. Injil kabar baik untuk keselamatan. Tapi dalam kebenaran Injil akan ada pertentangan. Itu fakta yang kita hadapi. Tapi jangan takut, beritakan Injil. Waktu Petrus dan Yohanes berkhotbah di bait Allah, sebelum mereka ditangkap, tetap ada 2.000 orang laki-laki yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taburkan benih itu selama masih siang. Taburkan benih kerajaan Allah, berita gospel, kabar baik kepada mereka sekeliling saudara. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus.
Pertobatan terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus. Bagian kita sampaikan berita Injil. Maukah saudara respon akan hal ini? Berdoa minta Roh Kudus penuhi aku dengan keberanian kudus untuk sampaikan berita baik ini. Seperti jemaat mula-mula, aku mengasihi Tuhan orang-orang yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah mau supaya firman Tuhan ini tidak pulang dengan sia-sia. Pulang ke rumah, sudah ambil waktu, doa. Minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Kerinduan untuk bersaksi tentang nama Yesus. Haleluya. 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 Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali lagi, oleh karena kasih-Nya aku ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali kita katakan, oh Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ini kebenaran yang kami terima. Terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami milik-Mu ya Tuhan. Tapi di luar sana kami masih bisa melihat begitu banyak domba-domba yang tersesat. Dan terus selama 7-8 minggu ini Kau terus mengajak kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Bagi mereka yang terhilang. Izinkan kami berdoa hari ini seperti murid-murid-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami Roh Kudus keberanian, confident untuk memberitakan Injil yang adalah kabar baik bagi semua orang. Dan bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dan selama-lamanya. Berkati umat-Mu, berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus